Oh, dari tadi belum di nih. Saya suka menghafal lagu-lagu yang sering saya dengarkan. Oke. Senang menirukan suara hewan seperti burung, kucing, dan jangkrik. Emang jangkrik bunyinya gimana? Krik Jangkrik krik bunyinya jangkrik bunyinya gimana jangkrik? Coba Ilma. krik krik krik. Oh, ya 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 bisa. Saya suka bersiul. Ketika apa misalnya? Saya senang mendengarkan musik. Oke, saya senang bermain. Oke, boleh. Silakan diturunkan lagi. Mas Dani. Ini apa? Inter ya, interpersonal. Saya suka menolong teman yang kesusahan. Saya suka belajar kelompok. Yang nomor 4 ini, indikatornya apa? Saya bersedia menjadi ketua kelas. Indikatornya? Yang nomor 4 itu indikatornya kemampuan anak untuk mengorganisasi teman-teman sebayanya. Kemampuan ini mendorong anak menggerakkan teman-temannya untuk tujuan bersama dan cenderung memimpin. Mungkin nggak ada ketua kelas ya. Saya bersedia menjadi ketua kelas dalam garis miring ketua kelompok saat gitu ya. Ketua kelas kan hanya satu, kadang-kadang nggak mau. Ketua kelompok kan ya paling nggak ada perwakilan ya sekelas itu. 5, saya berteman dengan siapa saja tanpa memilih. Saya berteman dengan siapa tanpa memilih. Oke, 10 nih. Saya ikut bahagia ketika teman saya bahagia. Mungkin maksudnya, mungkin lebih konkretnya gini ya, kan bahagia itu untuk anak kecil itu masih agak abstrak. Mungkin saya ikut senang ketika teman saya misalnya mendapatkan juara apa atau mendapatkan ranking. Jadi dia lebih konkret ya, karena ini anak kelas rendah ya. Gitu ya, nomor 10 diperbaiki. Yuk, silahkan diteruskan lagi Mas Dani. Ini intra ya. Oke, saya selalu mengerjakan tugas tanpa bersuara. Indikatornya apa ini? Kok tanpa bersuara? Indikatornya itu kecenderungan anak untuk diam atau pendiam tetapi mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cermat. Oh, ya ada kata diamnya terus teman pakai kata tanpa bersuara. Saya selalu mengerjakan tugas tanpa bersuara. Mungkin saya selalu mengerjakan tugas tanpa bersuara, kita mengganggu orang lain gitu ya. Yang mana itu adalah 2, saya tidak pernah putus asa. Dalam apa? Harus jelas ini. Saya tidak pernah putus asa dalam misalnya mencapai cita-cita atau mendapatkan nilai yang bagus atau apa, harus jelas ya. Saya suka bermain puzzle. Kenapa? Apa ini indikatornya kok saya suka bermain puzzle dengan intrapersonal? Bisa dijelaskan, Atika, Ilma? Saya suka bermain puzzle. Mungkin karena itu Bu membutuhkan kecermatan. Kecermatan? Oh, ya, ya. Saya suka bermain puzzle, tapi kurang pas. Dia akan lebih pas ketika apa ya? Puzzle tuh visual spasial kan, misalnya ya, membentuk gambar apa gitu. Coba diperbaiki ya. Kecermatan lebih ke kayak itu sih, sederhana aja. Saya selalu cermat dalam membaca soal atau memperhatikan pengumuman dari guru atau apa gitu. Selanjutnya, saya merasa lebih senang menyendiri. Kenapa enggak? Saya suka menyendiri. Saya merasa lebih senang menyendiri. Apa ya? Saya merasa lebih senang menyendiri.
Jadi hindari kata menyangatkan, sangat, lebih kayak gitu ya. Mungkin saya lebih senang menyendiri daripada di keramaian atau berkumpul dengan teman gitu ya. Saya berani bertanya pada guru saat apa gitu ya. Harus jelas ya. Saya tidak takut gagal ketika mencoba sesuatu walaupun belum tahu hasilnya. Oke. Saya senang ketika mendapatkan nilai bagus. Indikatornya apa ini? Saya senang ketika mendapatkan nilai bagus. Indikatornya kemampuan untuk mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Ya wis, nggak apa-apa. Jika saya tidak suka sesuatu, saya langsung mengatakan tidak. Ya wis, boleh. Oke, turun lagi Mas. Ini waktunya udah mau habis filmnya. Ya, lagi Mas Dani. Ini logis matematis malah di sini ya. Saya dapat menghitung angka di luar kepala dengan cepat dan mudah. Saya sangat, nah ini ya. Hindari menggunakan kata sangat, lebih ini di apa ya? Saya sangat menyukai. Saya menyukai pelajaran matematika dan ilmu lain yang pasti, gitu ya. Matematikanya M-nya dibesarkan. Nomor 3, oke, nomor 3 di matematika aja yang dibesarkan. Yang udah ngomong saya kan. Oke, saya selalu belajar matematika. Matematika dan sains diawali oleh huruf kapital. Nih, saya sering kali. Dia kayak menyangatkan. Langsung aja. Saya sering kali. Maksudnya begini, coba dijelaskan nomor 6 B. Saya sering kali mencari pola. Maksudnya dia itu kurang sedikit kata keterangan di belakangnya. Kaitannya dengan apa? Mencari pola, urutan logika, dan keteraturan saat apa gitu. Apa maksudnya? Bisa dijelaskan? Itu loh Bu, ketika kita mengerjakan soal matematika dan lain sebagainya, kalau untuk ilmu pasti itu kan selalu ada keteraturan, ada pola-polanya. Nah, begitu maksudnya gitu Bu. Atau mungkin bahasanya terlalu bahasanya diperbaiki ya. Saya terbiasa mengerjakan soal matematika secara urut dengan cara mencari polanya dulu. Apalagi di kelas rendah, mereka nggak paham mencari pola. Urutan logika nggak paham, keteraturan. Ini langsung aja. Tadi apa Bu bilangnya? Saya terbiasa mengerjakan soal perhitungan matematika secara urut dan teratur. Misalnya kan lebih enak tuh, anak kelas rendah paham. 7, saya dapat menjawab soal teka-teki yang menuntut. Nah, ini nggak usah nih. Yang menuntut penalaran logika ini nggak usah, ya langsung aja. Saya dapat menjawab soal pada teka-teki silang yang disajikan. 8, S-nya dibesarkan ya. Saya mencari solusi pada matematika dengan nah ini susah juga nih ya. Saya selalu berupaya untuk menyelesaikan soal matematika dengan apa ya? Cara atau dengan cepat itu ya. Logika itu untuk bahasa anak mahasiswa ya, anak SD bingung mereka logikanya apa tuh Bu? Nanti malah teman-teman ditanya terus mereka nggak ngisi-ngisi angketnya. 8 diperbaiki ya. 9, saya akan mencari jawaban. Saya selalu berusaha mencari jawaban. Nah, saya selalu berusaha mencari jawaban sampai ketemu, sampai dapat dari soal matematika yang diberikan guru meskipun sulit. Nah, lebih jelas. 10. Diturunkan lagi Mas Dani. Saya menyadari bahwa dalam jual beli, ini apa lagi nih ya? Tanggung nanti tabel itu boleh spasinya hanya 1 ya. Ya harus 1,5. Biar efektif nih. Jangan sampai ada yang tanggung kayak gini. Itu sudah 1 Bu, tapi mungkin yang di atas
Nanti dinaikkan ya. Kayaknya ini 1,5 deh. Habis itu hafal ya. Ini 1,5, Mbak. Saya menyadari bahwa dalam jual beli menggunakan konsep pemberian. Susah ini anak SD memahaminya. Gimana ya? Mungkin gini. Saya intinya dia kalau pas beli belanja itu tahu, oh pakai uang segini, kembalinya segini gitu dong. Tapi kalimatnya diperbaiki. Jadi saya memahami atau apa ya? Saya tahu ketika membeli barang, saya mampu menghitung, misalnya saya mampu menghitung harga barang atau kembalian ketika selesai membeli barang. Itu kan lebih enak. Kalau kata-katamu yang 10 ini untuk mahasiswa. Itu ya. Oke, silakan diturunkan lagi Mas Dani. Ini barang berapa menit? Ini linguistik ya. Saya menyukai pembelajaran bahasa. Bahasa apa? Karena kita di Indonesia ya langsung aja. Saya menyukai pembelajaran. Ataukah memang ini? Memang bahasa Bu, karena kan kalau di sekolah itu kan ada pembelajaran tidak hanya bahasa Indonesia, ada muatan lokal juga bahasa Jawa. Ya, boleh. Saya menyukai pembelajaran bahasa, ketika berbicara. Ini paham nih. Nomor 2 nih. Ketika berbicara orang lain mudah memahami apa yang saya katakan. Ya. Oh, ini aja. Ketika berbicara. Orang lain mampu memahami bahasa yang saya ungkapkan, atau ketika berbicara orang lain mampu memahami bahasa yang saya gunakan. Coba ini berbagian nomor 2 itu ya. Saya senang ketika diminta membuat puisi, cerpen, dan tulisannya. Saya senang mengerjakan teka-teki silang. Ini sangatnya dihilangkan ya, nomor 5. Baik, anak kelas rendah belum tahu buku fiksi maupun non-fiksi. Jadi teman-teman boleh diberikan keterangannya, contohnya di dalamnya. Fiksi itu dalam kurung contohnya apa, non-fiksi dalam kurung contohnya apa. Tapi kalau misalnya anak kelas rendah itu lebih enak, saya suka membaca buku cerita. Saya suka membaca buku cerita bergambar. Jadi lebih konkret gitu. Nomor 6, saya selalu menuliskan kegiatan dan apa yang saya. Oke, perbaiki ini kalimatnya. Saya selalu menuliskan semua kegiatan